Berjumpa kembali bersama Ibu Congyati, Ibu Devi Clarissa. Ya, baiklah, kita kembali akan memuji nama Tuhan pada hari ini. Namun sebelumnya Ibu mau ajak kita ambil saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Halo anak-anak, apa kabarnya? Ibu berharap anak-anak semua senantiasa dalam perlindungan Tuhan ya. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita, Ibu mau ajak kita angkat satu pujian yang berjudul Bapa Ku Datang. Ya anak-anak, saat ini kita akan berdoa. Silakan sikap doanya, lipat tangan, tutup mata. Ibu akan memimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat yang Kau berikan kepada kami, untuk kesehatan, kekuatan yang Kau berikan kepada kami anak-anakmu, kepada keluarga kami Tuhan. Saat ini kami anak-anakmu akan memulai ibadah, kiranya Kau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah anak-anak, sekarang kita kembali lagi akan mengangkat pujian dalam Yesus kita bersaudara. Yeah.
pujian yang berjudul Satukanlah Hati Kami. Ayo anak-anak masih tetap dalam posisi berdiri, kita bernyanyi dengan penuh gembira ya. Selamat pagi untuk semua anak-anak kelas 1 sampai kelas 6. Pak Indro harap kalian semua tetap semangat untuk mengikuti ibadah pada hari Sabtu ya. Seperti yang Pak Indro ingatkan bahwa tujuan dari ibadah ini adalah untuk mendidik kalian untuk memiliki perilaku karakter yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kalian semuanya. Nah anak-anak, Pak Indro juga ingin ingatkan kepada kalian untuk rajin beribadah. Setelah kalian nonton ibadah, kalian kirim ya seperti format yang telah diajarkan sebelumnya. Kalian tinggal copy paste dan kirim ke Pak Indro. Baik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala, kita berdoa ya. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami berterima kasih, kami telah memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, siapkan hati kami, berikan kami hati yang sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah anak-anak, Sabtu lalu kalian sudah belajar satu judul tentang Nuh dipakai Tuhan. Anak-anak, kita manusia bisa hidup sampai saat ini itu karena kasih karunia Tuhan. Sesungguhnya pada zaman Nuh, kalian sudah tahu bahwa semua manusia itu telah jatuh dalam dosa, telah rusak hidup mereka. Namun karena kasih karunia Tuhan, Tuhan memakai Nuh, memilih Nuh ya, dan Nuh dipakai untuk bisa membuat bahtera ya. Nuh dipakai Allah untuk bisa membuat bahtera. Nuh dipakai Allah untuk menyelamatkan, membawa hewan-hewan yang harusnya punah. Namun karena kasih karunia Tuhan, sekali lagi karena kasih karunia Tuhan ya, banyak hewan bisa diselamatkan ya. Sampai saat ini kita bisa melihat ada banyak jenis hewan. Dan bersyukur sekali ya, sekarang ini kita bisa hidup ya. Anak-anak, selanjutnya kita hari ini akan belajar tentang satu judul, Nuh melihat ajaib kuasa Tuhan. Mari kita membuka Alkitab. Kalian yang punya Alkitab silakan dibuka di Kejadian pasal yang ke-7 dan yang ke-8. Jadi ada 2 pasal. Nah, Pak Indro akan menceritakan secara singkat di dalam kedua pasal ini buat kalian semuanya.
Jadi di dalam 2 pasal ini secara ringkas menceritakan bagaimana proses ya air dari langit itu turun, ya hujan itu turun ya selama kalian seperti yang kalian ketahui 40 hari 40 malam. Nah anak-anak, Nuh merupakan satu-satunya manusia yang dapat melihat luar biasanya ajaib kuasa Tuhan. Ya, Nuh dan keluarganya melihat dengan mata mereka sendiri, ya, bagaimana selama 40 hari 40 malam hujan tidak pernah berhenti. Ya, itu suatu peristiwa yang tidak pernah terjadi, ya, yang tidak pernah akan terjadi lagi. Tidak akan pernah terjadi lagi, hanya satu kali saja, ya. Kalau kita dalam kehidupan kita saat ini, kita hanya bisa melihat mungkin selama 1 hari turun tanpa henti, itu mungkin, ya. Kadang-kadang ada jedanya, ya. Nah, meski demikian, ya, Nuh ya melihat, mengetahui bahwa selama 40 hari 40 malam hujan tidak pernah berhenti, anak-anak. Nah, Nuh merasakan suatu pengalaman yang luar biasa tentang kuasa Tuhan. Nah, selain itu, Nuh juga merasakan dan mengetahui bagaimana seluruh dunia ini direndam oleh air. Ya, anak-anak. Jadi pada zaman Nuh, ya, pernah terjadi sebuah banjir yang melebihi ya apa yang pernah manusia lihat saat ini. Ya, seluruh dunia terendam banjir, anak-anak. Ya, terendam air. Ya, bayangkan sampai gunung-gunung pun terendam air. Ya, saat ini kita tidak akan pernah bisa melihat lagi. Ya, kalau rumah terendam banjir aja kita sudah mulai terkejut. Kita mulai, wah, luar biasa banjirnya, ya, banjirnya itu benar-benar dahsyat. Ketika kita lihat, ya, ada bencana, ya, rumah sampai kerendam air, ya, anak-anak. Nah, tapi Nuh bahkan melihat gunung-gunung terendam air, ya, bahkan tidak ada tempat satupun yang tidak terendam air di dunia ini. Nah, Nuh melihat itu, Nuh dan keluarganya mengetahui hal itu. Nah, peristiwa itu, ya, mengajarkan Nuh tentang banyak hal. Pertama, ya, Nuh dan keluarganya belajar bahwa di dunia ini hanya ada satu Allah yang dapat melakukan peristiwa sebesar itu. Ya, hanya Allah Sang Pencipta yang bisa melakukan, yang bisa membuat air tanpa henti turun dari langit, hujan tidak berhenti selama 40 hari dan 40 malam. Ya. Dan ya, hanya Tuhan yang bisa membuat seluruh dunia ini terendam air. Anak-anak, ya, Nuh ya belajar bahwa kuasa Tuhan tidak ada yang bisa menandingi, anak-anak. Kuasa Tuhan tidak ada yang bisa menandingi. Ya, Nuh mengalami suatu peristiwa pengalaman yang luar biasa. Ya, di dalam bahtera itu Nuh dan hewan-hewan terselamatkan. Itu semua karena pertolongan Tuhan, anak-anak. Ya, secara manusia Nuh tidak bisa selamat. Kenapa? Karena pertama, tidak mungkin Nuh bisa membuat bahtera sebesar itu. Ya, tidak mungkin kalau bukan campur tangan Tuhan, kalau bukan berkat pertolongan Tuhan. Ya, jadi Nuh dan sesungguhnya semua manusia, ya, dan juga hewan-hewan sesungguhnya tidak ada yang bisa selamat kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Ya, karena itu anak-anak, mari kita belajar, ya, melalui apa yang telah Tuhan Nuh lihat, melalui pengalaman Nuh merasakan ajaib kuasa Tuhan. Kita juga harus bersyukur, berterima kasih bahwa kita boleh mengenal Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang telah memberikan nyawanya, ya, supaya kita dapat selamat, anak-anak. Jadi keselamatan kita sama seperti keselamatan Nuh dan keluarganya, yaitu karena kasih karunia, anak-anak. Ya, kita selamat sampai kita bisa selamat, ya, dari hukuman dosa itu karena kasih karunia. Bukan karena perbuatan baik kita. Ingat baik-baik, bukan karena perbuatan baik kita. Ya, kita harus belajar, anak-anak, bahwa kuasa Tuhan, ya, itu adalah kuasa yang mutlak, kuasa yang dahsyat. Tidak ada manusia yang bisa melawan Tuhan.
Karena itu pelajaran pertama kita hari ini adalah kita belajar jangan pernah melawan Tuhan. Ya, perbuatan kejahatan sekecil apapun itu namanya melawan Tuhan. Perbuatan dosa sekecil apapun itu namanya melawan Tuhan. Jangan pernah kita melawan Tuhan. Ya, ingat apa yang terjadi dengan umat manusia di zaman dulu. Karena melawan Tuhan, maka mereka semua binasa. Ya, Pak Endo ingin kalian jadi anak-anak yang taat, yang tunduk kepada Tuhan. Jangan melawan Tuhan. Ya, itu pelajaran pertama. Dan pelajaran kedua adalah Tuhan berkuasa melakukan semua yang diinginkannya. Ingat anak-anak, di dunia ini hanya Tuhanlah satu-satunya pribadi yang dapat menjaga, melindungi kita. Satu-satunya di dunia ini yang dapat kita andalkan anak-anak. Karena hanya Tuhanlah yang punya kuasa, ya, yang punya kuasa untuk melindungi kita, menjaga kita, sama seperti Tuhan menjaga dan melindungi Nuh dari air bah, anak-anak. Ya, ingat, ya, yang melindungi dan menjaga Nuh itu adalah kuasa Tuhan, anak-anak. Ya, bukan bahteranya. Perhatikan baik-baik, ya. Ada kuasa Tuhan yang menjaga Nuh, ya, yang melindungi Nuh, ya. Ketika Nuh membuat bahtera itu di atas bukit atau di atas gunung, ya, otomatis harusnya bahteranya itu bisa hancur ketika bertabrakan dengan pohon-pohon, ketika mungkin bertabrakan dengan batu, ya. Tapi bahtera itu bisa kokoh berdiri itu karena ada Tuhan yang melindungi. Nah, anak-anak, ya, kita harus bersandar kepada Tuhan. Kita harus belajar bahwa hanya Tuhanlah berkuasa melakukan semua yang Dia inginkan. Hanya Tuhanlah yang dapat melindungi hidup kita, menjaga hidup kita dari virus corona, dari segala hal yang mungkin tidak kita ketahui. Ya, karena itu, ya, mari kita belajar dari Nuh yang melihat ajaib kuasa Tuhan. Ya, kita juga akan bisa melihat ajaib kuasa Tuhan, ya, kalau kita, ya, hidup tidak melawan Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Baik anak-anak, firman Tuhan kita sampai di sini. Bapak harap kalian semuanya senantiasa mau belajar bagaimana Nuh hidup. Ya, kita belajar karakter Nuh. Nah, selanjutnya kita akan belajar karakter tokoh yang lain. Ya, Bapak harap kalian rajin beribadah dan jangan lupa besok, ya, hari Minggu juga ada ibadah. Semakin kalian rajin beribadah, ya, semakin kalian memiliki, ya, banyak pembelajaran tentang perilaku dan karakter yang bagus. Selain itu, Pak Endo akan mendata, ya, akan membantu nilai-nilai kalian dalam pelajaran-pelajaran yang lainnya. Oke, itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kalian. Kita akan tutup dengan doa. Semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa, ya. Tuhan, kami berterima kasih hari ini kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Dan dua hal penting yang kami pelajari. Yang pertama adalah kami jangan sampai hidup melawan Tuhan, berbuat dosa. Yang kedua, kami harus percaya bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya di dunia ini yang dapat kami andalkan. Hanya Tuhanlah yang berkuasa menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Ya.